Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang selalu kita syukuri adalah Allah selalu menambah umur kita dan memberikan kita kesehatan. Dan salah satu bukti daripada rasa syukur kita kepada Allah atas dua nikmat yang kita rasakan hari ini adalah dengan memberikan waktu kita untuk terus mengikuti kajian-kajian yang insya Allah bukan hanya menambah iman kita, ilmu kita, tetapi juga persaudaraan di antara kita. Nah, saudara sesama muslimah ini saling menguatkan dan mendoakan agar kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kajian kita kali ini tentang menggapai ridha Allah ya. Saya izin untuk menayangkan. Kelihatan ya? Iya, sudah Ustazah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, menggapai ridha Allah ini adalah tujuan daripada perjuangan ya. Seperti kita ingin mendapatkan keredoan orang tua kita ya, keredoan pasangan hidup kita, keredoan anak-anak kita ya, itu tentu hadiah yang paling bahagia ya ketika orang rela dengan diri kita ya. Begitu juga kita tahu bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah kita berharap sekali Allah ridho terhadap kita ya, ridho terhadap amal-amal yang kita lakukan. Nah, untuk itulah ini juga bagian daripada tazkiyatun nafs ya. Dan ridho itu tidak akan hadir tanpa adanya cinta ya. Jadi orang tidak akan rela ya diatur ya, memberikan sesuatu. Ridho itu kan rela ya bahasa kita. Kalau kita nggak ada cinta terhadap sesuatu, seorang ibu rela berkorban untuk buah hatinya ya, sampai kalau di Jakarta itu suka diistilahkan kaki buat pala, pala buat kaki gitu ya. Jadi akan all out ya. Nah, begitu juga kita dengan pasangan hidup, karena kita ingin menjalankan job desk kita sebagai seorang istri, seorang ibu ya, atau seorang anak kita dengan orang tua kita, itu dengan cinta ya. Tanpa dengan cinta itu kita tidak mungkin rela mengorbankan apapun ya. Nah, begitu juga kepada Allah, pemilik keredoan ya, dan pemilik mahabbah ya, cinta, kita sama dengan apa yang kita lakukan dengan kita sesama makhluk ya. Nah, seseorang yang mencintai karirnya ya, maka dia akan rela ya diatur oleh sistem yang ada ya, kemudian oleh atasannya ya, sampai dia bisa merasakan kebahagiaan tersendiri ya. Nah, pengertian ridho adalah engkau berbuat sesuatu yang membuat Allah senang atau ridho, dan Allah meridhoi apa yang engkau perbuat ya. Ridho hamba kepada Allah berarti ia menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi yang dikatakan ridho seperti itu ya. Kita sesuatu yang membuat Allah senang dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sama dengan dalam perusahaan ya. Bagaimana kita bisa menjalankan tugas-tugas kita seperti yang diperintahkan oleh kita ya. Kalau kita ambil contoh misalnya komandan office boy misalnya, dia pasti membuat aturan. Nah, office boy itu pimpinan daripada office boy ini akan menilai dari semua timnya ini
siapa yang betul-betul mencintai pekerjaannya dan berjuang untuk bisa menuntaskan atau bisa mewujudkan harapan-harapan dari atasannya itu. Maka dia, ya salah satu contoh yang pernah kita dengar ya, itu kan ketika dia sedang membersihkan, ternyata dia menemukan uang berapa ya, 100 atau 500 juta ya. Ternyata dibalikan ya ke pemiliknya. Nah, itu tentunya membuat tim itu semakin baik ya, selain bukan hanya menjaga kebaikan dirinya, atasan dia ya, divisi bagian office boy-nya, tapi juga perusahaan. Jadi kalau kita soleh itu, yang kecipratan kesolehan kita itu bukan hanya diri kita ya. Kalau kita punya jaringan yang banyak ya, maka kesolehan itu akan kecipratan semua ya. Dia akan bangga mempunyai pimpinan atau ustadz atau ustazah yang betul-betul all out dalam dakwah misalnya. Nah, jadi intinya gitu, ridho adalah engkau berbuat sesuatu yang membuat Allah senang. Jadi, dan Allah meridhoi apa yang kita perbuat ya. Nah, ini dipertegas lagi bahwa ridho hamba kepada Allah berarti yang menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya, jadi mau berat ataupun penuh dengan liku-liku pengorbanan itu tidak menjadi fokus ya. Dia tetap ya seperti misalnya ridhonya Umar bin Khattab ya, itu kan kakinya sebetulnya berdarah-darah itu. Tapi dia fokus bukan kepada rasa sakitnya itu, tetapi kepada tujuan utamanya, bahwa kalau dia bersabar dalam perjalanan dakwah ini, dia akan kuat dengan kekuatan yang Allah berikan. Begitu juga orang-orang yang berjihad fisabilillah, ya, nggak fokus ya kepada apa yang sakit fisiknya ya, karena ada kecintaan yang utama itu mencari ridha Allah ya. Seperti juga orang yang tahu bahwa keputusan dia harus melakukan operasi ya, atau yang diuji dengan kanker ya, dia harus melakukan berbagai macam kemo ya. Ketika dia tahu tujuan bahwa melakukan operasi atau kemo itu adalah untuk mewujudkan cita-citanya ya, bagaimana dia cepat sembuh, dia bisa beraktivitas lagi, mengurusi rumah tangganya ya, maka menjalankan proses kemo itu memang nggak enak gitu, tapi dia harus lalui itu. Berbeda kalau dia tidak punya tujuan utama gitu. Ini yang makna ridho. Secara bahasa kita udah paham, yang namanya itu rela ya. Rela itu seperti apa sih ya? Itu berbuat sesuatu yang buat Allah itu senang ya. Jadi kalau orang ikhlas ya, rela gitu melakukan sesuatu, enak dilihatnya gitu. Dan biasanya ini bertahan lama, akan menjadi karakter dia ya. Nah, keutamaan ridho Allah ya, radhiyallahu anhum wa radu an ya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi tadi karena sudah saling kenapa kita harus mencari ridho Allah ya? Allah yang berkuasa ya di dunia dan di akhirat nanti ya. Jadi kita harus mengikuti keridhaan Allah itu ya. Jadi ibaratnya suami akan semakin sayang dengan istrinya, istri akan semakin sayang pada suaminya ketika saling menjalankan kewajiban masing-masing gitu ya. Dan melakukannya itu dengan cinta ya. Pasti kewajiban-kewajiban yang ditetapkan itu tidak melampaui dari batas kemampuan gitu ya. Nah, Allah juga gitu. Allah udah atur sedemikian rupa, kita diminta untuk mentaati Allah memulai dari sesuatu yang dekat ya, yang mudah ya. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Berinfak begitu juga, kemudian proses menutup aurat juga begitu, berdakwah juga begitu, semuanya itu proses itu harus dilalui. Nah, Allah itu memantau dari proses itu sebetulnya. Jadi orang bisa mendapat penghargaan, reward ya di kantor, di perusahaan misalnya ya, menjadi misalnya pegawai teladan.
Tentu ini tidak ada bumbu-bumbu yang lain kecuali ketulusan di perusahaan itu kan nggak mantau saat itu, panjang gitu, banyak yang lihat gitu. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah memutuskan, ya saya ridho sama kamu gitu ya. Setelah kita berkhidmat ya, menghadirkan kecintaan dan keredoan kita diatur oleh Allah, itu akan connect ya, terjadi. Al-jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan ya. Kalau kita kebaikan Allah kita balas dengan kebaikan, padahal kebaikan yang kita lakukan itu belum sebanding dengan kebaikan yang Allah berikan pada diri kita, Allah senang banget gitu ya. Dalam hadis itu dikatakan kita malam hari udah niat gitu mau puasa Senin Kamis gitu. Itu udah dapat pagi-pagi ternyata kita sakit gitu, masuk angin, nggak mungkin lah, akan mengganggu semua, kita nggak jadi puasa, itu udah satu kebaikan. Nah, begitu juga orang mau niat jahat nggak terjadi gitu, itu nggak jadi dosa gitu, karena dia kecuali baru dapat dosa itu kalau dia eksekusi. Jadi tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan ya. Kalau kita, nah jadi semua ketaatan yang kita hadirkan kepada Allah itu selain menggugurkan kewajiban, itu juga sebagai bentuk kebaikan yang Allah berikan pada diri kita, tapi belum sebanding gitu ya. Kita hitung aja itu ya, oksigen itu berapa kalau diuangin ya, mata yang sakit, telinga ya, ketika sudah ada penyakit itu, Allah minta kita hanya untuk mentaatinya ya. Jadi kalau kita ridho diatur oleh Allah, ya Allah pun akan ridho kepada kita. Dan aturan-aturan Allah itu bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk kita. Karena kita taat ataupun tidak taat, itu tidak bisa kita katakan. Saya mau hapus ini dulu. Bunyi-bunyi ini. Putus ya. Sebentar. Sebentar, saya ini dulu ini. Kayaknya ada yang tertinggal ini saya sebentar. Iya. Itu ya. Jadi keutamaan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa ya. Nah, baru yang berikutnya adalah ya, syarat untuk mendapatkan ridho Allah. Pasti kita ingin ya mendapatkan ridhonya Allah. Kalau secara globalnya itu datangnya rela diatur, ya, rela berkorban, itu adalah dengan cinta ya lebih dahulu. Nah ini sering kita baca nih di dalam doa-doa ya, ini doa ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasaliman nabiyan wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah yang pertama adalah kita harus ridho Allah sebagai Rabb. Ya. Raditu billahi robba. Ya. Maknanya adalah ketika kita ridho Allah sebagai Rabb itu, ya, kita harus menjadikan bahwa tujuan hidup kita ini adalah ibadah semata-mata untuk Allah. Jadi dan kalau kita bahas tentang Rob itu adalah maknanya pencipta ya. Dari pencipta ini, Allah sebagai pencipta harus kita buktikan dengan uluhiyah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama kali adalah kita harus punya visi misi dalam hidup. Tujuan hidup kita adalah beribadah sesuai dengan aturan Allah gitu ya. Sama dalam satu perusahaan gitu ya. Kalau kamu ridho terhadap rela diatur oleh perusahaan, ya harus berjalan sesuai dengan aturan perusahaan itu. Nah, kita harus menjadikan tujuan hidup kita ini ibadah dalam semua aspek kehidupan kita. Kita mau bisnis, kita harus connecting dengan bisnis yang Allah ridhoi seperti apa ya. Dalam memilih pasangan, dalam mendidik ya, dalam bermuamalah ya, berinteraksi kepada orang lain ya. Itu semua tidak lepas dari aturan Allah. Nah, selain ketaatan kita dalam menerapkan perintah-perintah Allah itu dengan aturan-aturan Allah itu membawa kebahagiaan pada diri kita, itu juga membawa keredoan Allah buat kita gitu ya. Walaupun tidak mudah ya menghadirkan ketaatan kepada Allah kalau dalam bab yang sudah umum orang lakukan itu ringan. Salat ya, puasa ya. Tapi perintah Allah itu kan ketaatan kepada Allah itu ada yang orang umum sudah melakukan, ada bisa jadi kita asing ya, memulai dari awal ya, sebagai pemula ya, seperti kebiasaan tahun 85-an ya, mempraktekkan berpakaian yang tujuannya adalah beribadah, yaitu menutup aurat ya. Resikonya luar biasa ya, caci maki, hinaan ya, bahkan haknya itu dirampas ya, hanya gara-gara dia bertahan pakai jilbab. Dia lolos sebagai pelajar atau kampus unggulan ya, itu dicoret gara-gara menggunakan jilbab. Jadi dalam semua aspek ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah separuh jalan nih dalam hidup gitu ya, baru memulai, tidak ada kata terlambat ya. Ya kita bertaubat terhadap dosa-dosa kita masa lalu ya. Karena segala perbuatan kita, tingkah laku kita, pikiran kita ya, itu mulai dicatat saat kita balik. Gitu. Nah, setiap kita kan usia balik itu berbeda-beda. Nah, pertama itu adalah ridho ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siap dia tujuan hidupnya. Sampai Allah memberikan solusi, berjuang untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Dan juga Allah ngasih solusi. Kalau perjuangan itu kandas gitu ya, nggak ada titik temu, kita ke akhirat, pasangan hidup kita ke dunia, ke materi terus gitu. Musyawarah sudah ya, berbagai macam cara-cara sudah ditempuh. Ternyata perseteruan itu terus ya makin makin menghujam gitu. Allah udah ngasih solusi ya, bercerai baik-baik gitu. Tujuannya untuk apa perceraian itu? Jangan sampai perceraian ini bisa sampai memutuskan. Pertama, kalau dia bertahan dengan perkawinan itu semakin banyak orang yang terluka, ya. Dan bisa mengganggu ibadah kita, ya. Dan akhirnya mengganggu juga psikis anak-anak, ya. Karena setiap hari berantem terus ada aja masalah. Yang standar sebagai suami istri itu tidak diterapkan ya, perhitungan ya, prasangka buruk ya. Nah, bisa jadi dengan perceraian itu korban-korban yang terluka itu bisa dihentikan gitu. Dan yang kedua ya, bisa jadi solusi perceraian ini tidak memutuskan silaturahim secara dari sisi lainnya ya. Kalau kita bercerai karena Allah itu yang terputus itu hanya perkawinan. Tapi kewajiban dan hak sesama muslim dan muslimah, suami istri dan mantan ya, suami dan istri itu dia masih punya tanggung jawab hak sesama muslim. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Ya memang disitulah ridho dengan ketentuan Allah. Ya jodohnya sampai di situ. Nggak bisa dipertahankan. Nggak mungkin dalam rumah tangga itu kita sudah berjuang berjibaku ya. Lalu kita ridho suami zina, ya, ganti-ganti perempuan, ya korupsi, enggak lah. Gitu.
Kan udah jelas dalam Al-Qur'an. Ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam ketaatan. Untuk maksiat jangan ngajak-ngajak gitu. Kalau pilihannya ternyata harus bersabar, tapi Allah udah tahu bahwa bersabarnya kita tidak memilih perceraian itu karena ingin masih berjuang untuk menyelamatkan atau untuk menolong suaminya atau istrinya yang berada di jalan yang salah. Jadi enggak ada lagi itu kegalauan, ya, baperan, ya, karena kita penting sekali memahami konsep hidup dalam Islam itu. Jadi enggak ada orang yang kehilangan harga diri, enggak ada. Nah, bab itu ya, bab bisnis juga begitu ya. Udah jelas aturannya ya. Harus yang halal, harus ada bagi hasil ya, siapa yang modal sekian ya. Dan disepakati bersama kalau ada hasil keuntungan itu wajib dikeluarkan zakatnya di sana. Makanya paham dulu berbisnis dalam Islam, ngajak orang berbisnis itu. Hanya keahlian kita dalam bab yang sekilas gitu ya. Jadi kalau kita udah berusaha koridornya benar, konsepnya benar, lalu Allah belum mendatangkan keuntungan atau Allah gagalkan dulu gitu ya, pasti ada hikmah. Allah ingin tahu kesungguhan kita untuk memulai usaha lagi, atau bisa jadi memang kemampuan kita, potensi kita nggak di situ. Gitu. Jadi nggak ngerembet kemana-mana gitu, gara-gara bisnisnya gagal, yang jadi korban amukan marah-marah istrinya, suaminya, atau anak-anaknya, nggak bisa. Jadi pemahaman ini penting ya. Jadi nggak ada kerjaan sebagai orang-orang yang mencari ridho Allah itu seradak seruduk, nggak ada. Semuanya berdasarkan perintah Allah. Makanya kita sebagai seorang muslimah minimal ikut kajian pekanan aja udah menjadi panduan ya buat kita ya. Nanti dari pengajian yang pekanan ini kan motivasi ya. Setelah itu nanti kita tarbiyah zatiyah, belajar mandiri gitu. Jadi semakin cinta gitu. Karena kita udah merasakan ya serpihan-serpihan dari buah keredoan mencari ridho Allah itu. Ibnu Qayyim bilang begini. Pertolongan Allah, seberapa besar kecilnya pertolongan Allah yang datang pada diri kita, itu berbanding lurus seberapa besar komitmen ketaatan kita kepada Allah. Jadi orang yang komitmennya hanya sholat 5 waktu, ya dapat sebanyak sewaktu itulah. Tapi kalau yang komitmen ketaatan itu 24 jam, dia akan merasakan itu. Allah kasih kemudahan, kalau sakit flu dia nggak harus dirawat misalnya, batuk ya, Allah kasih petunjuk itu semua. Dan ada ide-ide cemerlang yang Allah dan itu realistis untuk dijalankan. Jadi skill terus kita cari ya, tetapi juga paling penting itu adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bimbingan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ridho Islam sebagai agama. Ini maknanya adalah kita Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk hidup ya, tata tertib ya. Dalam satu perusahaan tidak ada tata tertib, hancurlah perusahaan itu. Nah, perusahaan besar ini adalah bumi Allah. Allah ingin dengan jenis kelamin yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, skup dalam rumah tangga, dan jumlah yang berbeda, dengan jumlah yang banyak gitu ya, itu nggak akan bisa jalan damai ya, tentram kalau tidak ada aturan hidup. Nah, itulah Al-Quran dan hadis. Allah atur rinci ya, dari mulai kita baru lahir sampai meninggal.
lengkap banget itu aturan. Jadi nggak ada aturan yang nggak diatur dalam Islam, kecuali urusan dunia ya. Misalnya Allah hanya mewajibkan kita menutup aurat. Tapi bagaimana cara kita menutup aurat? Setiap negara berbeda-beda. Cara berpakaiannya, modelnya, ya, itu urusan dunia gitu. Allah cuma bilang makanlah jangan berlebihan, yang halal dan tidak kadaluarsa misalnya. Halalan thayyibah, tidak kadaluarsa. Jenis makanannya kayak apa? Setiap negara berbeda-beda. Gitu. Nah, jadi ini petunjuk ya Al-Quran itu. Dia bukan hanya nunjuki kita tata cara sholat, tata cara puasa, ya. Nah, yang membatalkan, yang tidak membatalkan. Tetapi Al-Quran dan hadis ini juga membimbing kita mana aktivitas kita yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak. Mana perkataan kita yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak. Mana konsep-konsep hidup kita yang sesuai dengan Allah dan Al-Quran dan hadis yang tidak. Nah, jadi kita akan terus gitu ya. Nah, orang yang ingin merapikan hidupnya agar rapi hidup di akhirat itu, dia nggak ada henti-hentinya tuh untuk terus menimba ilmu. Ya. Saya ada pengalaman ya. Dia dulu dunianya tuh dunia seniman lah, campur baur ya, disko-disko segala macam hal. Ketika hidayah itu nyampe, dia pertama bahagia banget gitu. Yang kedua udah berubah gitu. Jadi dari tadinya sibuk ikut pelatihan-pelatihan kepribadian ya, sekarang dia rubah. Memperbaiki baca Al-Quran, kemudian belajar tafsir ya. Itu dijabani gitu. Sampai dia merasakan gitu indahnya hidup dalam Islam itu. Nah, ini ya jadi Al-Quran. Jadi kita harus urai itu dalam semua, dalam mendidik anak, ya, dalam berbicara, dalam mana saja. Harus kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita dikejutkan dengan peristiwa salah seorang artis yang meninggal mendadak ya. Itu kan zikrul maut gitu ya. Lalu ceritanya kan karena pakai sabuk pengaman, suaminya meninggal di dalam mobil gitu. Sang istri ini karena nggak pakai sabuk pengaman, itu sampai keluar mobil mental 3 meter. Dan itulah akhir hidup ya. Jadi kita nggak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Setiap ada peristiwa kematian, ya ada namanya kematian diawali dengan sakit. Ada yang pajatan seperti kemarin mendadak. Ya. Dan kita nggak tahu skenario Allah. Luar biasa ya. Semua cara bagaimana cara Allah mencabut nyawa kita, ketika kita semua bersifat selalu menghadirkan ketaatan kepada Allah, baik melalui seperti kemarin ya, husnul khotimah. Karena meninggal dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak pernah tahu akhir hidup orang lain, posisi dia dengan Allah. Nah, jadi setiap ada peristiwa-peristiwa itu kita makin hitung-hitungan dengan umur kita. Jangan sampai pada saat Allah mencabut nyawa kita, bacaan Quran kita belum beres, ya. Pemahaman Islam kita belum menyeluruh gitu ya. Ini yang kita takuti sebetulnya kematian itu. Kita bertemu dengan Allah meninggalkan banyak PR yang terkait diri kita dengan Allah. Gitu. Maka penting sekali kita untuk melihat-lihat lagi ya, mana perjalanan hidup kita yang belum sesuai dengan aturan Allah. Ya. Mana yang tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Kita sampai 12:30 ya, nanti saya singkat. Ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maknanya adalah untuk bisa menjalankan perintah seperti yang Allah mau, Allah sudah kasih figurnya, Nabi Muhammad sebagai teladan. Nah itu ada dalam jabaran hadis-hadis ya. Jadi hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya sikap Nabi.
kita baca lagi sirahnya, hadis-hadisnya, bagaimana Nabi dengan harta, bagaimana Nabi dengan kedermawanannya, bagaimana Nabi dengan ibadahnya, bagaimana Nabi dengan kesabarannya, bagaimana Nabi dengan perjuangannya. Seperti saat ini lagi musim memperingati Maulid Nabi. Nggak bisa Maulid Nabi itu hanya kita melakukan yang sifatnya pelengkap, ya, mengadakan perayaan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, atau sampai berbusa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi perilaku kita, ibadah kita, ya, kita dengan harta itu semakin jauh dari menteladani Rasulullah SAW. Jadi mestinya peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana progres kita menjadikan Rasulullah SAW teladan dalam semua aspek kehidupan. Itu yang harus kita inikan. Makanya kalau kita mengikuti kajian-kajian, kita semakin banyak tahu, wah ini pribadi Nabi Muhammad SAW dahsyat, luar biasa. Nah yang keempat, teman-teman sekalian, ridho dengan qadha, ya, qadha-nya Allah, qadha Allah, ya, ketentuan Allah. Apa yang dimaksud ridho dengan ketentuan Allah? Tidak menolak dan membenci apa-apa yang telah ditetapkan Allah, termasuk segala sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, karena ujian dari Allah merupakan tangga peningkatan derajat iman. Jadi ketentuan Allah, ya, suami meninggal dahulu, ya, diuji anak sakit, orang tua sakit, ya, ada sesuatu yang menyenangkan, dikasih jabatan, kemudian usahanya sukses, itu selalu ada dua. Salah satu bentuk orang yang ridho terhadap ketetapan Allah itu, dia tidak mencederainya dengan keluh kesah. Saya suka mencontohkan, ya sederhana aja ya yang saya alami, misalnya bapak saya sudah lama sakit, ya badannya semakin hari semakin habis lah, ya. Jadi seperti bayi lah, banyak bicara. Nah saya dengan adik-adik saya itu, saya bilang saya bisa ngurusin bapak saya itu habis subuh, ya. Jadi habis subuh itu waktunya saya untuk ngasih makan, yang membersihkan pupnya, mengganti pakaian gitu, ya. Nah, kalau itu kita lakukan dengan ridho, itu akan selalu ada 1000 alasan untuk tidak bolos, ya, menjalankan tugas saya itu. Pernah saya ngalami hari-hari saat saya harus ngurusin bapak pagi hari, malam hari itu dapat serangan flu yang luar biasa. Kepala sampai peleng-pelengan lah, meler terus gitu, ya. Saya tadinya mau WA, bisa nggak gantiin saya dulu gitu, ya. Jadi saya langsung membayangkan gitu, insya Allah besok pagi mendingan gitu, ya. Karena langsung tersirat dalam pikiran saya gitu, ya. Wah saya nggak mau gitu. Kalau Allah mencabut nyawa bapak saya gitu di jam saya membersihkan rutin itu, saya akan menyesal gitu. Malam hari itu terpikir seperti itu. Nah ternyata betul. Habis subuh itu sudah dalam kondisi lebih baik gitu, ya. Dan kita juga tidak bisa memungkiri, ya, kasus juga yang terjadi, misalnya 3 anak menyerahkan orang tuanya ke rumah jompo, ya. Ya bisa jadi di situ tidak siap dengan ketetapan Allah bahwa kamu diuji dengan orang tua. Nah, yang namanya uji ketetapan Allah itu ada yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Jadi terus yang ngurusin, ya. Yang ada double juga gitu. Orang tua yang kita urusin itu ternyata juga menguji kesabaran kita, marah-marah mulu, ya. Ya kalau saya bapak kan diem. Ada orang yang kondisinya belum parah gitu, ya. Sambil kita bersihin, marah-marah, maki-maki, sumpah serapah, itu pahalanya juga. Itu yang dikatakan ketetapan gitu. Tapi orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ya, sampai lagi sama sekali tidak akan berubah. Posisi kita tuh tidak berubah gitu. Walaupun kita sudah menikah, posisi kita dengan posisi anak itu nggak akan pernah berubah. Makanya ada ayat, ya,
ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua. Gitu. Nggak bisa itu ya. Jadi dia harus betul-betul ya ketetapan Allah. Misalnya kita di PHK gitu ya. PHK itu bukan kesalahan kita gitu. Kita udah tekun, nggak ada salah, ternyata ada Allah datangkan orang yang sirik dengan kita. Kita langsung husnuzon. Pasti ada hikmahnya. Pertama adalah ujian supaya kita tidak mengkambing hitamkan orang lain. Yang kedua, bumi Allah ini luas gitu ya. Ridho dengan ketetapan Allah sampai sudah menikah 10 tahun Allah belum kasih kita keturunan. Padahal kita sudah berusaha sebagai usaha basoriyah kita sebagai manusia. Ternyata Allah belum kasih gitu. Dengan cara apa? Tidak dicederai dengan keluh kesah, mengkambing hitamkan, bertengkar gitu. Kalau kitanya yang lebih kuat, kita serahkan. Kalau memang Mas nggak kuat ya dengan omongan orang lain gitu ya. Ya pilihannya dua. Karena saya belum siap di madu gitu ya misalnya. Ada yang siap di madu, nggak apa-apa Mas nikah lagi. Mungkin Allah memberikan pahala unggulan saya itu dengan bersabar, diuji dengan tidak diberikan keturunan. Kalau bagi yang kuat. Kalau yang tidak kuat berpisah baik-baik misalnya. Karena kan kita tidak bisa memaksakan pasangan itu marah-marah terus setiap hari, mencibirkan, bahkan maaf bisa menjadi dia tidak kuat sampai berselingkuh. Itu dosanya lebih besar lagi. Walaupun ada opsi yang ketiga, ternyata walaupun ujian kita belum dikasih keturunan, Allah menjadikan pendamping yang juga sabar gitu. Nah, orang yang sabar ini bisa jadi ujiannya Allah ingin melihat sejauh mana kita bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak lain yang lahirnya tidak melalui rahim kita, tapi tidak terurus oleh orang tua yang melahirkannya. Makanya nggak ada dalam hadis itu doa yang makbul, doa anak soleh, nggak ada keterangan anak soleh itu anak kandung, gitu. Jadi kita bisa ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah. Pasti di balik itu ada hikmah yang kita tidak pernah tahu. Nah, yang kelima adalah ridho dengan rizkullah ya, rizki Allah. Yaitu menerima dan merasa cukup qanaat terhadap rizki yang dianugerahkan kepadanya, tidak rakus dan tidak serakah meskipun sedikit dan belum mencukupi kebutuhannya. Nah, ini yang rakus dan serakah biasanya yang berlebih. Gitu. Kalau yang sedikit, ya itu sifatnya qanaah, gitu ya. Jadi yang paling penting kita tidak menghambat datangnya rizki, yaitu pemalas, ya, menjadi benalu, selalu mengandalkan diri dari bantuan orang lain, itu tidak kita lakukan dan kita bekerja secara rutin, yang Allah kasih itulah rizki yang berkah itu. Berapa banyak orang dari sisi nominal ya jumlah rizkinya itu banyak tapi tidak berkah, cepat habis. Tapi ada yang sedikit menurut hitungan manusia tapi bisa jadi banyak karena keberkahan yang Allah berikan gitu. Nah, ini begitu indahnya ya kalau kita udah jatuh cinta dengan Allah dan kita sudah rela ya baik yang senang maupun yang buruk. Nah, kalau dia dikasih kesenangan ya dia kembalikan lagi ke Allah gitu ya. Dia nggak akan muncul menjadi pribadi OKB ya, orang kaya baru ya, pamer-pamer enggak ya. Kita dikasih rizki yang cukup saja itu sebagai sarana ujian Allah. Bisa nggak kita ngatur keuangan kita itu tidak ada unsur ria ya, konsumtif ya. Tidak ada unsur berlebih-lebihan ya, kita kelola gitu. Maka ketika ini kita sudah ngikutin aturan Allah dan ikut ketetapan Allah, ya Allah turunkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la in syakartum.
Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Gitu. Jadi menerima gitu. Jadi jangan kita ketika kita ukurannya nilai manusia itu kita sedikit, tapi kita punya kebutuhan konsumtif jadi selalu kurang gitu ya. Terlilit hutang. Maka bagi kita tahu konsultan-konsultan pengelolaan keuangan itu kan bilang ya, kesehatan ekonomi kita itu kalau kita kelola itu bukan terhadap sedikit dan banyaknya penghasilan. Kalau kita kelola, kita jadi hati-hati gitu. Orang kalau nggak mengelola keuangan, pemasukan, pengeluaran tidak dicatat ya. Metode amplop itu salah satu solusi sebetulnya. Jadi kita targetkan misalnya sehari bagi kita yang masih gadis gitu ya, 50.000. Amplopin aja sampai full sebulan itu 50.000. Berbeda dengan uang dia utuh di dompet besar misalnya. Nggak keukur. Tapi kalau 50.000 itu kita sudah ukur. Ketika kita mau beli yang lain lagi, kita udah mikir, ini akan ganggu keuangan yang berikutnya gitu. Nah ternyata dari 50.000 itu masih ada tersisa. 3.000, 5.000 kita sisihkan. Sebulan ternyata dapat 100.000. Kita bisa berinfak. Memang secara fisik 100.000 itu kita nggak gunain. Tapi itulah deposito akhirat gitu. Orang yang menikmati 100.000 kita itu digabung dengan uang-uang orang lain, lalu dari hasil itu berdirilah klinik, misal duafa, muncullah program beasiswa, ya, atau menyelamatkan orang yang sakit gitu ya. Kita lihat gara-gara kita menghimpun dana ya. Ini sekarang Nasita lagi menggalang dana tentang banjir bandang ya di Batu Malang. Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana uang yang 100.000 dihimpun itu menghasilkan mahasiswa yatim yang berprestasi, itu pahalanya ngalir semua. Gitu ya. Jadi rezeki ini kita harus, apalagi kalau kita ngaturnya semata-mata karena Allah, itu Allah akan buka ya. Kan ada hadis ya. Kalau kamu minta sabar, aku akan kasih sabar, kata Allah. Sedang berjuang gitu ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, buah dari mendapatkan ridha Allah. Ini dalam surah Al-Ghasyiyah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang, ridho karena usahanya sendiri, mereka dalam surga yang tinggi. Allah selalu memanggil hambanya yang berhati ridho, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi ini target kita ya. Ketika kita sudah memiliki pemahaman pelan-pelan ya. Jadi kita bisa menyikapi berbagai macam kesulitan hidup itu, akhirnya kita menyadari solusinya itu ternyata ada di diri kita sendiri. Karena kita jauh dari Allah gitu ya. Saya mungkin pernah mencontohkan juga, kadang-kadang ya memang kita sebagai ibu selalu mendoakan ya. Anak saya yang sudah 2 SMU ya, pernah ngalamin bully di SMP negeri gitu ya. Pas masuk SMU, di ya SMP negeri kemudian pindah ke terpadu ya. Pada saat dia mengalami awal-awal, kemudian sekolahnya itu pandemi gitu ya. Nah ternyata doa kita, support keluarga dan segala macam hal, itu pelan-pelan trauma itu hilang gitu ya. Mau suntik vaksin aja itu saya dua kali balik gitu ya. Udah siap semua, sampai di mobil itu keringat dingin dan segala macam. Saya bilang nggak apa-apa, kakak nggak usah berangkat dulu. Kita harus sabar. Vaksin kedua malamnya dia bilang, insya Allah aku siap gitu. Nggak mau dibeda-bedain. Ditemenin sampai sekolah. Setengah jam, 1 jam, nggak mau juga.
nunggu 2 jam baru mau. Terus kita support. Sekarang alhamdulillah ketika dia masuk ke sekolah offline dan segala macam hal itu, Allah kasih kemudahan. Jadi tidak ada persoalan-persoalan yang jelimet gitu ya, yang kita tidak langsung bersuuzon dengan Allah. Mungkin banyaknya persoalan yang carut marut pada diri kita, itu menggambarkan carut marutnya hubungan kita dengan Allah. Kalau kita rapih terurai ya hubungan kita dengan Allah, Allah pun akan merapihkan urusan kita. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah materinya Ustazah yang sampaikan, jazakallah khair Ustazah. Semoga kita bisa mencerna satu persatu dan Insya Allah semoga bisa mengamalkannya dengan baik. Ini sinyal di Ustazah sedang nge-lag atau seperti apa ya? Di saya gambarnya freeze soalnya. Sambil nge-freeze juga, Mbak. Iya, nge-freeze juga ya. Ya, boleh sambil menunggu nanti Ustazah sinyalnya lancar kembali, silakan kepada rekan-rekan muslimah sekalian, ibu-ibu dan rekan-rekan, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya ke kolom chat atau bisa japri chatnya juga boleh. Atau nanti bisa juga langsung unmute audionya untuk bertanya langsung kepada Ustazah. Alhamdulillah. Masalah di wifi, afwan. Iya Ustazah. Ya, tafadhol kepada rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin bertanya. Oke, dari Mbak Nisa. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh ya. Ini sambil diketik pertanyaannya di kolom chat juga dipersilakan. Untuk rekan-rekan yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensinya di link yang sudah disampaikan di kolom chat. Apa ya? Ini wifi-nya nih, Mbak. Iya, Ustazah, nggak apa-apa, Ustazah. Alhamdulillah, ini sudah tersambung jelas ya, Ustazah? Ya, sudah. Nah, silakan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Ustazah, bagaimana tips-tips agar ridho dengan takdir Allah, baik itu takdir yang baik atau buruk? Apa dulu, Ustazah? Iya, yang pertama ya tentunya kalau yang takdir baik kan nggak perlu ya, kita sudah bisa menyesuaikan. Biasanya kita ridho dengan, kalau yang baik itu dia dikatakan ridho ketika kebaikannya itu bisa mendatangkan progres akhiratnya lebih baik dan mendatangkan banyak kebaikan buat orang. Nah, jadi kalau saya dikasih uang berlebih gitu ya, kalau saya masih pada posisi kesulitan, berarti uang berlebih itu saya untuk menyelesaikan kesulitan saya. Misalnya saya punya hutang, gitu ya. Anggaplah saya sudah tidak punya hutang, lalu Allah ngasih kelebihan. Itu bukan berarti saya hiporia ya, ngajak jalan anak-anak, ngasih hadiah segala macam hal itu nggak gitu. Tetapi sejak kita dalam kondisi susah saja, karena kita sudah merasakan betapa beratnya ujian ekonomi, dan dia selalu berada di jalan kebaikan, itu yang terpikir pada diri dia adalah saya harus ngurangin rasa beratnya orang-orang yang susah seperti saya mengalami itu. Ini bahasa keimanan ya. Nah, kalau bahasa yang tadi ya, misalnya ujian yang tidak menyenangkan itu, yakin bahwa semua ujian yang Allah berikan yang berat-berat di dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa kita, meninggikan derajat kita ya. Dan yang paling penting ini menjadi wasilah kita masuk surga tanpa hisab, kan gitu. Makanya kita harus hadapi, bukan lari dari cobaan itu. Contoh misalnya yang mungkin kerasa banget berat gitu ya. Kalau sakit fisik orang udah biasa lah ya.
Dia udah siap-siap mau menikah gitu, udah undangan sana undangan sini, tahu-tahu dibatalin gitu, atau dibatalin karena memang ada masalah gitu ya, atau bisa jadi dengan kematian dipisahkan, ada ya kan, habis akad meninggal gitu, atau menjelang akad meninggal gitu. Nah itu kan mungkin paling berat ya. Tetapi bagi kita ini latihan ya, bahwa perpisahan itu udah pasti akan terjadi. Orang kita lahir ke dunia sendiri kok. Gitu. Cuma ada perpisahan yang abadi. Gitu ya. Kapan tuh perpisahan abadi? Kalau suami istrinya nggak sejalan, dia di surga, dia di neraka gitu kan. Tapi perpisahan saya dengan suami saya itu perpisahan sementara. Wong kita bakalan nyusul kok gitu. Nah, jadi ujian-ujian seperti tadi ya, ujian sakit. Saya sering ulang-ulang misalnya ya. Nah, ketika anak kita sakit, anak saya kena tabrak angkot ya, mental 6 meter misalnya, kemudian harus diopname di Fatmawati ya, dengan komanya itu selama 15 hari gitu ya. Dan saya tidak boleh mengeluh gitu. Allah ingin menguji sejauh mana sayang saya dengan anak saya ya, warawiri gitu. Atau ujian ekonomi, atau ujian satu keluarga COVID gitu. Itu kan ketetapan Allah. Dan tidak sedikit orang yang tidak sabar dengan ujian ketetapan Allah, akhirnya bunuh diri gitu ya. Jadi ribut dalam keluarga. Dan tidak sedikit juga kan ada angka perceraian juga kan. Nah, jadi cara aktifnya dengan apa? Dekati Allah. Dengan apa ya? Semakin mencintai Allah. Banyak baca buku-buku tentang ibadah kepada Allah, ya, tujuan hidup, ya. Dan kita tahu bahwa yang membuat kita bisa ridho itu dekatnya kita dengan Al-Quran. Kita baca-baca buku tentang keutamaan tentang bagaimana membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Jadi semakin sering kita berinteraksi. Nah, kalau kita yang misalnya kalau untuk membaca Al-Quran itu kita perjuangkan sendiri ya. Tapi untuk memahami isi Al-Quran saya kayaknya nggak ada waktu untuk baca ya. Kita jadwalkan saja misalnya dari dana tadi itu ya. Kita tabung lah, anggaplah sehari 2.000, 3.000. Kita bisa beli satu paket kalau kita nggak ada wifi misalnya. Nah itu kita sudah tanamkan. Saya mau baca artikel aja nih, kan banyak artikel yang jelas tuh ya, yang sudah ada dalilnya dan segala macam, kita bisa Google ya, atau pinjam buku teman ya, yang itu bisa kita baca pelan-pelan. Nah dari seperti ini sering berinteraksi orang-orang yang sudah kelihatan ridhonya kepada Allah gitu ya, itu bisa jadi cermin kita. Dan selebihnya itu adalah lingkungan ya. Kalau kita selalu hadir di lingkungan taklim seperti ini, itu yang kita dapat bukan hanya taujih dari penceramah ya. Bisa jadi melalui pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu kita bisa mendapatkan inspirasi juga ya. Yang terakhir adalah selain usaha kita dengan menambah ilmu tadi ya, ilmu yang terkait yang kita diuji apa? Bab COVID ya. Boleh dong kita searching orang-orang yang sabar diuji COVID. Pasti itu ada itu cerita-cerita kebaikannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan ya. Meningkatkan ibadah-ibadah kita ya, bangun malam, kemudian zikir ya, duha ya. Yang terakhir adalah doa. Kita butuh doa orang lain. Semakin banyak yang mendoakan, semakin semakin dekat untuk diijabah. Doa itu penting. Apalagi kalau yang doain teman-teman soleh dan soleha kita gitu. Itu tidak ada niat lain ya, karena kita tahu yang menghalangi doa kita diijabah adalah maksiat-maksiat yang masih melekat di anggota tubuh kita. Terhalang. Tapi kalau orang-orang soleh berusaha mensolehkan jiwa raganya, ya, maka setiap ucapan yang dicampaikan itu adalah selalu menjadi doa. Gitu. Dan kita nggak pernah tahu connectingnya di doa teman yang mana, gitu ya. Nggak ada yang tahu. Jelas kita selalu mohon doa. Setelah usaha dari diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan doa dari orang, nggak ada etikat dan kesungguhan dari kita, ya jaka sembung, nggak bakalan bisa. Itu ya, Mbak Launa. Alhamdulillah, semoga terjawab. Alhamdulillah, Masya Allah, ini mungkin bisa juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan Ustazah, itu bahwa
selain taujih yang disampaikan oleh Ustazah, kita juga bisa mengambil banyak ibroh dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita gitu. Alhamdulillah ini sudah banyak yang masuk lagi pertanyaannya Ustazah, ada yang japri juga. Izin bertanya, bagaimana ya Ustazah nasihat yang baik untuk saudara sesama muslim kita yang selalu mengeluh stres karena pekerjaan. Meskipun gajinya tinggi tapi selalu tidak tenang karena tekanan pekerjaan yang berat. Bagaimana saran kita kepadanya? Apakah sebaiknya meninggalkan pekerjaannya saja supaya tenang atau ada nasihat lain yang lebih baik? Jazakallah khair. Iya, jadi kalau kita punya masalah ya, stres gitu ya, pekerjaan itu emang bisa menjamin dengan dia pindah ke pekerjaan lain tugasnya nggak lebih berat gitu. Jadi sebetulnya yang mesti dipindahin itu adalah pikiran dan perasaan kita yang keliru itu. Dan kalau kita ngelihat, jadi alarmnya itu adalah pemahaman. Kita bekerjanya karena siapa? Kalau kita kerjanya karena Allah, maka kita akan menyesuaikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan membebankan kita di luar dari batas kemampuan kita. Nah, jadi kalau kita bekerjanya karena Allah, karena itu pintu dibukanya rizki dari Allah dengan kita berusaha, maka dalam pekerjaan ini nggak ada namanya perjalanan untuk mendapatkan rizki Allah itu tidak ada yang lancar jaya gitu ya. Pasti ada yang kepleset, pasti ada kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil itu apa? Adaptasi dengan tim, sama-sama bekerja dengan karakter yang berbeda. Nah, kalau kita yang memahami ini adalah karakter manusia. Kalau ternyata ya kita harus sabar. Ada yang pengennya sistematis, pengennya jalan pintas segala macam hal. Kita tinggal ngimbangin aja. Nah, mengimbangi itu tidak akan di luar dari batas kemampuan kita. Kalau sampai dia menekan ya dan membuat kita tidak mampu lagi, ya berdoa sama Allah. Bisa jadi doa kita diijabah dengan Allah datangkan pekerjaan yang lain, atau Allah lunakkan orang-orang yang mengasih tugas kita itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita selalu minta dijaga ketetapan hati kita, dan kita juga berdoa agar orang yang bersama kita itu tim dibolak-balikan hatinya. Kita ini pekerjaan, bos kita sesungguhnya itu Allah gitu. Jadi jangan sampai bos-bos yang lain itu mengintervensi posisi yang lebih tinggi sampai kita ninggalin sholat, sampai kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ibu ya. Kemarin teman tuh cerita, misalnya ngikutin irama pekerjaan bosnya itu pulang jam 2 karena mungkin media ya, jam 2 malam, berangkat lagi jam 8 udah harus di kantor. Itu kan bukan konsep Islam kan begitu. Nah, tidak sedikit dari yang seperti itu perceraian terjadi. Nah, kita nggak mau diatur begitu, gitu. Normalnya saja. Gitu. Kalau misalnya kita bekerja sampai menggugurkan kewajiban, itu tidak boleh. Atau yang kedua, ini bukan atasannya, mindset di kita aja nih yang memang orangnya nggak mau capean, bentar-bentar ngeluh, nggak pernah gigih. Nah, caranya bagaimana? Ya disadarkan dengan pemahaman agama satu ya. Ya sekali-sekali bilang, kadang-kadang untuk mengingatkan teman itu kan nggak bisa dari lisan kita. Sangkanya sok tahu gitu. Ya mungkin memang belum selesai masalahnya, tapi sekali-sekali kalau nggak bisa ikut pengajian pekanan, mungkin apa-apa datang aja sebulan sekali gitu. Yang kedua adalah kita mendoakan ya. Yang ketiga, untuk orang-orang yang bekerja suka mengeluh ini, lihat orang di luar kita. Cari pekerjaan susah. Perusahaan-perusahaan itu tutup. Masa kita yang sudah ada pekerjaan ini kita tidak sempurnakan dengan rasa syukur, tapi malah kita cederai dengan keluh kesah ya. Kalau sudah diingetin ya setelah itu ya kita mendoakan. Tidak menyelesaikan masalah ya. Kalau ternyata penyebab dari membuat dia stres itu sebetulnya bukan dari pihak perusahaannya misalnya. Ya kan kita nggak mau capek.
dimanapun dia berada, itu akan ini. Sama, ketika dalam rumah tangga terjadi ketidakcocokan antara suami istri, belum berjuang ya untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian, ujungnya cerai. Ya. Emang bisa menjamin setelah dia nikah dengan laki-laki lain atau perempuan lain, persoalan konflik itu nggak terjadi? Pasti terjadi. Jadi persoalannya bukan kepada pihak di luar dari diri kita, itu diri kita. Nah, kalau ada yang kita lihat ya, kita sudah dekat dengan Allah, kacamatanya sudah kacamata, nanya-nanya dengan orang-orang yang paham gitu ya. Dan ini kayak tercabik-cabik nih perasaan kita, kayak benar-benar kerja rodi lah bahasanya. Ya itu adalah Allah sedang menguji kita, bisa nggak keluar dari situ? Kita bekerjanya karena siapa? Gitu. Kalau dizalimi terus-menerus yang seperti terjadi ya, yang belum lama kita baca di media ya, ternyata di situ dia harus melakukan hubungan sejenis gitu ya, diperlakukan tidak manusiawi ya. Ya sayangnya aja baru cerita setelah beberapa tahun kan gitu. Nah, enggak, jangan sampai seperti itu, bumi Allah ini luas gitu. Itu ya, jadi kalau itu normal-normal saja dan itu datangnya dari kelemahan iman kita, ya bisa jadi memang iman kita lemah. Jadi tidak pernah bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah berikannya. Jadi solusinya variatif ya, artinya nggak mesti harus otomatis harus keluar seperti suami istri bertengkar solusinya semata-mata cerai, enggak lah. Perbaiki dulu masing-masing, introspeksi, turunin semua egonya gitu ya. Seperti itu ya, Mbak Rama. Baik, alhamdulillah. Semoga jadi reminder untuk kita semuanya, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, Ustazah, ini ada pertanyaan. Saya belakangan ini tidak termotivasi untuk membaca Al-Quran, Ustazah. Karena saya merasa saya hanya membaca saja tanpa saya paham apa yang menjadi esensi. Apakah jika hanya membaca tafsir, tapi tidak baca Al-Qur'annya itu bernilai ibadah? Karena yang disuruh ustadz-ustadz biasanya adalah membaca Al-Qur'an, bukan mendalami tafsir. Iya. Apa dari Ustazah? Iya, salah satu kita merasa ini nggak ada fungsi, nggak ada manfaatnya karena yang mesti dipelajari pemahaman. Kalau kita paham tentang Al-Quran, maka satu sama lain saling melengkapi. Kalau kita targetnya buat apa baca Al-Quran, nggak paham isinya, berarti kita harus kuliah dulu dong, baru bisa baca Al-Quran. Nggak begitu konsepnya. Jadi pertama ini kan sebelum kita membaca, saya, ibu-ibu semua ya, itu kan lahir dari orang tua dulu gitu ya. Maksudnya zaman dulu gitu. Sekarang ini supaya kita termotivasi, kita butuh pihak luar. Coba kita tanamkan niat. Pertama adalah otodidak dulu deh, baca, searching tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kan dalam hadis di situ dibilang kan, dalam hadisnya. Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia akan memberikan syafaat karena dibaca. Nanti ada lagi tingkatannya setelah membaca itu. Tentunya bacaan ini kan bertahap ya. Orang yang sedang mempelajari Al-Quran, dia ikut tahsin, ya. Apalagi usianya sudah seperti kita, itu baru memulai. Cengkoknya itu udah banyak. Inilah mesti berlatih. Dia sungguh-sungguh itu. Ternyata setelah dia sungguh-sungguh itu, keselaya ngomong alamin ngalamin ya, antara zaja suka ketukar. Itu Allah dalam hadis Nabi dikatakan ajron, 2 pahala. Pahala kesungguhan yang untuk memperbaiki bacaannya, pahala tertatih-tatihnya itu ajron, 2 pahala. Ini sama kisah seorang cucu yang melihat kakeknya baca Quran terus. Habis selesai bantuin beres-beres taman, baca Quran. Habis beres main sama cucu, baca Quran. Selesai makan, baca Quran. Cucunya bilang, kayak ngapain sih baca Quran mulu? Nggak ada manfaatnya lagi kalau nggak paham gitu. Kakeknya nggak jawab. Sekarang gini deh, gitu.
Ya mungkin cucunya ini udah besar lah, mungkin SMP atau apa. Sekarang kakek minta kamu bawa keranjang bolong itu, masukkan ke air, lalu kamu bawa air itu. Ambil air pakai keranjang lah, gitu bahasanya. Nah, anak ini coba gitu, coba dulu kata ayahnya, kata kakeknya, coba ya sekali gitu ya, keluar lagi air, keluar air. Kata cucunya itu, gimana mungkin sih kayak bawa air pakai yang isinya keranjang, kan bolong itu. Aku udah berkali-kali celupin tuh di air itu nggak keangkat-angkat gitu. Nah, kata kakeknya itulah saat kita membaca Al-Quran, walaupun kita belum paham. Tapi setiap hari kita baca itu membersihkan keranjang itu. Gitu. Membersihkan mata kita, telinga kita dari bacaan. Membacanya saja satu huruf itu 10 pahala. Mendengarkannya dapat rahmat. Gitu. Nah, hanya orang yang hatinya bersih bisa berlama-lama membaca Al-Quran. Jadi orang yang nggak berlama-lama, pertama belum jatuh cinta, yang kedua belum menjadikan Al-Quran itu sebagai prioritas. Padahal puasa dan Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Nah, ini yang harus kita munculkan adalah bahwa kita sedang berjuang bersilaturahim dengan Al-Quran. Orang yang tidak warawiri membaca Al-Quran, hubungannya semakin jauh dengan Al-Quran itu. Nah, dimulai dari mengikuti tahsin. Ikut tahsin itu semata-mata karena Allah agar kita lengket dengan Al-Quran. Lengket dengan membacanya, lengket dengan memahaminya, lengket dengan menghafalnya, lengket dengan mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita rasakan. Membacanya satu zauknya luar biasa. Kalau kita dengerin ayat yang semalam, kebetulan saya bawa anak-anak, ada acara raker, sekalian saya bawa anak-anak gitu ya. Nah, lagi perjalanan ke Serang itu baru dapat peristiwa yang artis itu meninggal. Gitu. Itu tegang tuh di mobil itu. Setiap ada gajlukan segala macam. Nah, selesai turun, pindah ke mobil saya kan mau pulang. Pas supir saya setel tasmi Quran, apa anak saya bilang? Alhamdulillah ada suara Quran nih, adem gitu. Yang tadinya tegang gitu ya. Jadi cara kita untuk termotivasi, kalau kita mau silaturahim, mulai dari sesuatu yang pelan dulu, ketuk pintu. Membaca Al-Quran itu ketuk pintunya gitu. Dan dia mendapatkan pahala. Kalau kita sudah sampai pada tingkatan jatuh cinta, tilawah dengan cinta itu ya sampai nanti kita masuk kepada menghafal Quran. Kalau sudah menghafal Quran itu juga akan terasa lagi nikmatnya ya. Kalau kita tidak termotivasi, anggota tubuh kita ini Allah ciptakan ini untuk kerjasama dalam ketaatan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, tilawah saja tanpa memahami artinya dulu, itu sudah bisa membersihkan dosa-dosa yang terkait di anggota tubuh kita. Karena pada saat kita tidak menambah maksiat ya, pada saat kita sedang tilawah, kita tidak melakukan yang lain kecuali tilawah. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami? Itu nggak bisa, dia harus paralel, pelan-pelan. Dari ayat yang kita baca, ambil satu ayat saja, kita baca tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir ya, yang berjilid, ya ada Sofwatul As-Sofwah ya, itu tafsir itu. Ada Misbah ya, misalnya Quraisy Syihab ya, yang bahasanya lebih cair. Nah, dengan kita ikut ngaji gini juga bagian mentafsirkan ayat gitu. Jatuh cinta, saya ngebayangin dulu. Jadi jujur saja, saya baru betul-betul menghujam rasa cinta saya terhadap Al-Quran itu sepulang dari Gaza gitu ya. Makanya saya takut dengan kematian ya. Karena hubungan dengan Al-Quran itu belum gitu. Sekarang sudah tahun ke-3 lah saya mulai di tahfiz Quran itu ya. Tambah lagi sering uji juga yang juz 30 misalnya. Itu punya kenikmatan sendiri.
Saya nggak pernah mau absen itu, karena disitulah waktunya saya setoran itu 1 halaman ya. Sekarang masuk surat Al-Baqarah. Nah, jadi itu penting ya. Apalagi kalau kita tadaburi, saya membuka juga kelas tafsir juz 30 ya. Bukan hanya orang yang dengerin ceramah saya juga mendapatkan pengalaman. Jadi memahami itu tidak harus kita memahami per ayat. Kandungannya apa gitu. Semua buku itu pasti ada Quran, dalil Quran dan hadisnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dekat Al-Quran? Termotivasi. Pertama adalah prosesnya yang dipaksain. Kita mau sembuh nggak? Ya harus dipaksa minum obat. Setelah dipaksa sampai saya pulang dari Gaza waktu itu ya 2010 gitu. Itu paksa. Jadi kita baca Al-Quran terus sampai kalau perlu seperti kita membuat skripsi gitu sampai menggigil gitu baca Al-Quran itu. Nah itu dia akan dosa-dosa itu berguguran ya. Sampai kita merasakan. Jadi baca Al-Quran yang pertama itu levelnya obat. Baca Al-Quran yang sudah mapan itu adalah vitamin. Jadi kita malah membutuhkan. Nggak enak kalau nggak baca Al-Quran. Ketika orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai prioritas, maka akan selalu tidak ada waktu untuk Al-Quran. Tapi kalau dia menjadikan membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran menjadi prioritas, maka akan selalu ada membaca waktu Al-Quran. Para ulama saja itu minimal kita tilawah 1 hari 1 juz. 1 juz itu. Kalau sahabat ada yang 3 hari sudah khotam, ada 7 hari sudah khotam. Itu bukan di Ramadan, di luar bulan Ramadan. Coba perhatikan, kita praktekkan, kita khotam sekali setiap bulan dan kita membacanya dengan cinta. Berbeda. Itu ruhnya itu berbeda. Seperti itu ya, Mbak Rona. Alhamdulillah. Jazakallah Ustazah atas jawabannya. Insyaallah semoga tadi ya ada tingkatan-tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Insyaallah semoga kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita. Allah bolak-balikan hatinya juga untuk terus cinta dengan Al-Quran. Izin Ustazah ini insyaallah jadi pertanyaan terakhir. Afwan kepada rekan-rekan yang lain belum bisa membuka tanya jawab secara langsung lagi. Insyaallah ini yang terakhir berkaitan dengan apa maksud perceraian yang dibenci oleh Allah. Apakah doa kita tidak terkabul lagi atau ada dampak yang lainnya? Jazakallah khair Ustazah. Iya. Yang pertama, perceraian yang dibenci Allah itu adalah kita belum maksimal melakukan usaha-usaha, sudah ngambil jalan pintas. 1, ada udang di balik batu. Dikondisikan supaya bercerai karena punya calon yang lain. Nah, calon yang mau diselingkuhin itu nggak mau diduain. Jadi semuanya itu udah setan, lingkaran setan. Kalau perceraian itu yang dibenci ya. Jadi dia sudah melakukan proses panjang ya. Saya suka mencontohkan misalnya begini. Ada kejadian. Pernikahan baik itu lancar. Ini nggak ada sebab yang biasa-biasa ya. Tahu-tahu tanpa sepengetahuan istrinya udah berjalan setahun lebih gitu. Dia ikut aliran sesat. Aliran sesat itu kan perbedaan akidah, nggak bisa kompromi. Gitu. Sudah berbagai macam cara, temannya ngingetin, keluarganya ngingetin. Malah si suaminya itu ngancem, kalau nggak kamu ngikutin aliran saya, udah cerai aja. Nah, itu sudah bukannya dilaknat gitu, bukan dibenci, memang harus perceraian itu. Atau yang sebaliknya ketika istrinya udah welcome, yuk kalau kamu memang dia menikah tidak disangka gitu ya, dia si perempuannya ini orang soleh, orang berada ya, dan cinta dengan Al-Quran. Ketika ibunya bilang banyak pengusaha-pengusaha mau ngelamar lah anaknya mau dilamar sama pengusaha. Enggak, aku pengennya punya calon yang hafal Quran gitu. Datanglah calon itu ya yang hafal Quran, kemudian hafal syar'i juga gitu. Ya bahagialah keluarga yang dicita-citakan karena orang kedua belah pihak juga bahagia ya punya menantu
bukan karena materi, karena materi sudah cukup. Nah, perempuan ini pribadi yang soleh. Ya. Ketika sudah akad, dia nggak banyak bicara soal bab rumah tangganya. Jadi berarti selama 6 bulan sandiwara gitu, yang menunjukkan ke orang tua romantis dan segala macam. 6 bulan itu sudah nggak tahan. Ya. Masalahnya adalah pasangan yang katanya hafal Quran dan paham syariah ini homoseks. Lalu istrinya ingin dong menyelamatinnya. Jadi sejak dia menikah awal sampai 6 bulan ini pernah disentuh. Ikut lomba, malah lomba Quran ya. Ada juga itu komunitas homo muslim ya. Udah nego gitu. Kalau Mas mau sembuh, saya siap bersabar. Kita berobat, saya support, dan saya nggak akan cerita kepada mama gitu, orang tuanya dan mertua. Malah menjadi-jadi, udah diambang batas. Apa ini harus dipertahankan? Enggak dong. Perceraian itu sudah wajib. Dan orang tuanya baru tahu juga peristiwa itu. Itu saya bilang, ujian setiap orang itu berbeda-beda. Itu tidak melalui pacaran. Tapi apakah kasus itu kenapa orang baca Al-Quran bisa kena? Nama itunya. Bisa jadi baca Al-Qurannya bukan karena Allah. Gitu ya. Bukan kisah-kisah ada ISIS dan segala macam hal itu. Mereka direkayasa itu, ISIS itu ada yang tidak baca hafal Quran, bisa bahasa Arab, dan bahkan bisa jadi agamanya bukan Muslim. Jadi ibaratnya ya senokronya juga kita tahu kan, menguasai bahasa Arab gitu. Jadi bukan soal hafalan Qurannya, orangnya yang berarti kan dosanya 2 kali lipat. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang sudah punya penyakit dan bangga dengan penyakitnya itu, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan itu menjadi cover. Nah itu ya, jadi seperti itu perceraian. Yang tidak dibolehkan apa-apa cerai. Maaf nih misalnya, dia pasangannya selingkuh. Apakah itu langsung bercerai? Enggak dong. Pertama, ujian itu kalau terjadi pada diri kita, yang pertama introspeksi diri. Kenapa sampai selingkuh gitu? Apakah saya tidak menjalankan fungsi sebagai seorang istri gitu ya. Ini kita muhasabah sendiri dulu gitu. Setelah kita muhasabah, saya menjalankan kewajiban, kemudian saya tidak pernah caci maki, saya menerima dengan rumah tangga ini dengan baik. Nah, berarti Allah nguji itu bukan negur kita gitu. Ujian itu adalah ujian yang didatangkan untuk suaminya bisa ngelawan nggak ujian selingkuh itu. Nah, kita sebagai suami istri, kesetiaan, kecintaan kepada pasangan hidup karena Allah itu teruji pada saat pasangannya terpuruk seperti itu. Enggak dong. Kita udah tahu gitu ya. Kita ngomong baik-baik, ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Maka bisa jadi ada 2 opsi. Saya hilaf, saya ingin menghentikan semua ini. Dan kita lihat itikat baik itu, bismillah perbaiki dari awal lagi gitu. Tapi jangan hanya untuk memanis-maniskan istrinya gitu. Ada itikat, ganti nomor HP. Bahkan maaf ya, kalau sungguh-sungguh, kalau Allah mau mengampuni dosa-dosanya itu keluar dari kantor itu. Cari tempat baru, itu baru yang dikatakan kesungguhan gitu ya. Tetapi kalau keselingkuhannya itu menjadi penyakit ya, dan terus-menerus ya, nggak bisa kita kompromi. Harus kita untuk caranya bagaimana. Kalau dia nggak mau taubatan nasuha, dan kita udah berulang-ulang berapa perempuan yang dilakukan, bahkan menjadi hobi, ya dia harus ada opsi lain ya, bercerai. Atau dia bersabar, tapi dengan cara tidak melakukan hubungan suami istrinya itu bisa jadi pakai kondom. Supaya tidak tertular penyakit kelaminnya ya. Kalau dia mau bersabar ya, tapi tidak disalahkan orang mau memutuskan untuk cerai.
Jadi nggak bisa kita mengatakan orang yang bertahan itu pahalanya lebih besar, orang yang bercerai nggak dapat pahala. Nggak ada. Semua orang itu punya opsi pilihan mana yang kuat, mana yang tidak. Nggak bisa kita menjudge bahwa orang yang bercerai itu nggak sabar lu, nggak bisa. Semuanya ada pilihan. Nah, yang tahu alarmnya adalah keimanan kita, pemahaman kita, dan konsultasi kita pada orang-orang soleh. Nggak bisa memutuskan bercerai itu subjektivitas. Bahkan butuh waktu. Jadi kalau dalam masa emosi ya, baru kejadian itu nggak bisa itu memutuskan itu. Endapkan dulu, renungkan terus. Jadi ketika berpisah itu tidak ada lagi emosi, tapi substansinya kelihatan. Dan tidak sedikit kan, setelah dipikir-pikir, pas mau memutuskan cerai nggak jadi, karena bisa jadi orang suaminya atau istrinya sudah dalam kondisi taubatan nasuha. Tapi kalau kita baru dapat apa-apa langsung memutuskan, sama seperti latihan hidup sederhana begitu. Kalau kita belanja ini karena kebutuhan atau keinginan gitu, anggaplah kebutuhan. Itu kan nggak bisa langsung dibeli dulu kan, diemin dulu 3 bulan gitu. Ternyata bisa bertahan gitu. Tanpa kita beli itu berarti yang ini bukannya kebutuhan, keinginan gitu. Sampai lagi ini urusan arasnya Allah bergoncang ya. Ketika kita menikah itu kita bertanggung jawab dengan Allah dan orang yang memberikan hadir di acara undangan kita yang mengucapkan selamat pada diri kita. Jadi nggak sembarangan. Begitu ya Mbak Lona ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah semoga yang bertanya insyaallah jawabannya bisa ditangkap poin-poinnya, dan juga untuk kita semuanya yang menyimak insyaallah jadi Allah mudahkan untuk mengambil banyak hikmah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah ini sudah pukul 1 lewat 10. Alhamdulillah beralamin. Jazakallah khair Ustazah atas waktu ilmu yang sudah disampaikan. Semoga Allah tambahkan kebermanfaatan dan juga keberkahan untuk Ustazah dan sekeluarga. Semoga sehat walafiat selalu. Alhamdulillah beralamin. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang masih bertahan sampai di Q&A-nya selesai ini, alhamdulillah jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menyerap ilmu kita pada hari ini dan bisa mengamalkannya nanti. Amin amin Allahumma amin. Baik, izin Ustazah untuk menutup, boleh dipimpin doa Ustazah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustazah. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jazakallahu khair kepada rekan-rekan semuanya dan Ustazah juga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Jazakumullah.